Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan sedikit, masih berhubungan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan yang sangat bagus dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, pewaris ilmu dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di dalam risalahnya, Risalah As-Sunnah, setelah beliau menyebutkan Al-Khulafa'ur Rasyidin dan menyebutkan jumlah mereka serta keutamaan mereka dan juga tertib mereka, urut-urutan mereka fil fadl katartibihim fil khilafah, keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di atas, berada pada nomor 1. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Urutan mereka berempat dalam hal al-fadl seperti urutan mereka ketika menjabat sebagai khalifah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، يعني بين الصحابة عموما، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. Beliau berkata, wa yuqalu bi fadlihim, keutamaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in hendaknya disebutkan. Wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim, demikian pula kebaikan-kebaikan dari perjuangan mereka, jerih payah yang mereka lakukan, hendaknya senantiasa disebut-sebut, disampaikan kepada umat. Wa numsiku 'anil khawdi fima syajara bainahum, dan kita hendaklah menahan diri tentang permasalahan yang terjadi di antara mereka, di antara para sahabat. Pernah terjadi kesalahpahaman yang dibangun di atas ijtihad hingga mengakibatkan terjadinya pertempuran yang tidak bisa dihindarkan lagi. Permasalahan ini termasuk permasalahan penting yang harus diketahui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah agar benar-benar terbimbing dan tepat di dalam menyikapi fima syajara bainahum, perselisihan, perseteruan yang terjadi di antara para sahabat.
yaitu awal mulanya adalah ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga dari Al-Khulafa'ur Rasyidin, beliau meninggal dunia sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman fil jannah wa huwa syahid. Utsman akan masuk ke dalam al-jannah dan dia akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia oleh haula'il bughah, orang-orang Khawarij yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi yang mendirikan agama Syiah, berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang jauh dari ilmu, dari ahlu Mesir, penduduk Mesir, penduduk Kufah dan sekitarnya, untuk melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya mereka mengepung rumah Khalifah dan berhasil masuk ke dalam rumah Khalifah dan berhasil pula membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam keadaan syahid, sebagaimana berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau radhiyallahu anhu yang waktu itu sebagai khalifah kemudian dibunuh oleh orang-orang Khawarij tersebut, maka dari kalangan keluarga, dalam hal ini adalah sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, berupaya agar segera dilakukan qisas terhadap qatalatu Utsman, agar segera dilakukan hukum qisas terhadap para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalaulah ada orang biasa, ada seseorang membunuh seorang muslim yang tidak punya kedudukan, hukumnya qisas, maka terlebih ini adalah khalifah kaum muslimin. Beliau adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Dzun Nurain karena memperistri dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, maka dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Kulthum, putri beliau yang lainnya. Tidak ada sahabat Nabi yang beristri dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berjumlah dua orang, melainkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka sahabat Muawiyah yang ketika itu posisinya sebagai Amir Syam, gubernur Syam, pemimpin wilayah Syam, berkehendak agar segera dilakukan hukuman. Di sisi lain, khalifah yang dipilih oleh ahli halli wal aqd setelah Khalifah Utsman bin Affan adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putrinya Fatimah binti Muhammad. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan qisas, untuk dilakukan hukuman qisas terhadap mereka, mengingat qatalatu Utsman
para pembunuh Utsman yang jumlahnya besar saat itu berada di kota Madinah. Dan tokoh-tokoh mereka nampak sekali dekat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan Abdullah bin Saba al-Yahudi benar-benar menampakkan kecintaan terhadap Ahlul Bait dan melakukan ghulu, berlebih-lebihan dalam hal ini, hingga memposisikan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di luar posisinya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalib beristihad bahwa langkah yang terbaik melihat kondisi pemerintahan kaum muslimin yang dalam keadaan kurang stabil, kurang normal, tidak berjalan dengan baik sepeninggal khalifah, maka beliau berusaha untuk menata kembali supaya kondisi kaum muslimin benar-benar aman, benar-benar stabil, tidak ada gangguan sedikit pun. Sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dengan ijtihadnya tetap memohon kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib agar segera melakukan qisas terhadap para pembunuh Utsman. Kalau sekiranya tidak mampu melakukan, sahabat Muawiyah beserta Ahlus Syam siap untuk melakukan qisas terhadap qatalatu Utsman, para pembunuh Utsman. Maka terjadilah kesalahpahaman selayaknya bashar, manusia. Sahabat Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa langkah yang ditempuhnya adalah yang benar. Sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu juga demikian, meyakini bahwa inilah yang benar. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran yang besar. Sebagian sahabat berada bersama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sebagian yang lain bersama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak bisa dihindarkan, terjadilah pertempuran yang dahsyat, Ma'rakatu Siffin, pertempuran Siffin yang terjadi di daerah yang bernama Siffin, pertempuran yang sangat dahsyat antara dua pasukan besar kaum muslimin, fi'atain 'azimatain minal muslimin. Berjalan cukup panjang pertempuran itu, hingga wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih memanas kondisi yang ada. Dan perlu diingat, pertempuran-pertempuran yang terjadi ini di antara pemicunya adalah orang-orang Khawarij yang berada di tengah-tengah pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Upaya islah terus dilakukan oleh kedua belah pihak hingga terjadilah islah. Masing-masing mengutus juru damai. Dari pihak sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan dari pihak Muawiyah radhiyallahu anhu mengutus sahabat Amr bin al-As radhiyallahu anhu untuk membicarakan kata terbaik di antara mereka. Itu pun orang-orang Khawarij tidak setuju dan mengatakan bahwa ini semua
berarti berhukum kepada selain Allah. Tidak berhukum kepada Allah, akan tetapi berhukum kepada manusia, kepada dua orang tadi. Karena berhukum kepada manusia berarti kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dalam hal ini berhukum dengan dua utusan ini, menyandarkan keputusan kepada dua orang juru damai ini, maka dia kafir. Dikafirkanlah para sahabat yang mulia dari kedua belah pihak oleh orang-orang Khawarij. Karena memang orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang haus darah, sedikit ilmu, semangat tinggi, tidak bisa menghormati orang-orang yang harus dihormati, dan mereka tidak tahu kapasitas diri mereka. Oleh karena itu dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan mereka di markas mereka, bahwa yang seperti itu dibenarkan dalam Islam. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengutus juru damai terkait dengan rumah tangga, sebagaimana dalam surat An-Nisa, maka urusan kaum muslimin lebih penting dan lebih berhak untuk ditempuh hal ini. Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian takut terjadinya syiqaq, terjadinya perceraian antara keduanya, suami istri, fab'athu, maka utuslah hakaman, seorang juru damai yang bijak. Juru damai yang bijak, min ahlihi, dari pihak suami, wa hakaman min ahliha, dan seorang juru damai dari pihak istri, untuk membicarakan keputusan yang terbaik bagi persoalan mereka berdua. Kalau sekiranya dalam urusan rumah tangga saja Allah perintahkan untuk mengutus dua hakam, dua juru damai, maka untuk permasalahan kaum muslimin sangat diperlukan untuk diutusnya dua juru damai tersebut dalam rangka untuk membicarakan kata terbaik di antara permasalahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada perbedaan yang terjadi antara sahabat Ali bin Abi Thalib di satu pihak dan sahabat Muawiyah di pihak yang lain. Semua ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan berita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengatakan sebagaimana hadis yang telah disebutkan sebelumnya, inna ibni hadza sayyidun wa sayuslihu fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini, yakni Al-Hasan bin Ali, adalah seorang sayyid, dan dia akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Dari hadis ini pula para ulama membantah Khawarij dengan ucapan Rasul minal muslimin, bahwa kedua pasukan besar ini minal muslimin dan bukan minal kafirin. Nah, apa yang terjadi di antara para sahabat yang mereka semua adalah ahlul ijtihad, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang yang berijtihad, yang merupakan ahl lil ijtihad, berhak untuk berijtihad,
yang benar mendapatkan 2 pahala dan yang salah mendapatkan 1 pahala. Masing-masingnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa dalam persoalan ini yang nampak di atas al-haq adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang bersamanya mendapatkan 2 pahala, sedangkan pihak Muawiyah mendapatkan 1 pahala. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menyikapi ini semua, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa numsiku 'anil khawdi fima syajara bainahum, menahan diri dari apa yang terjadi dari perselisihan yang ada di antara para sahabat. Di antaranya adalah peristiwa yang tadi kita telah dengar bersama. Menahan diri, tidak berkomentar, dan tidak menjelekkan yang satu dan atau yang lainnya. Tetap kita muliakan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang mulia, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani berikutnya, fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabiyihim. Mereka adalah orang-orang terbaik dari penduduk bumi ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irtadahumullah azza wa jalla li suhbati nabiyhi. Allah telah meridai mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Wa ja'alahum ansaran lidinihi. Allah jadikan mereka semua sebagai pembela-pembela bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Fahum a'immatud din. Maka mereka itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah a'immatud din, para imam dalam agama ini, rujukan dalam kehidupan beragama. Wa a'lamul muslimin, dan tokoh-tokoh kaum muslimin. Farahmatullahi alaihim ajma'in. Maka semoga rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada mereka semua. Akidah yang sangat bagus sekali yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, murid Al-Imam Asy-Syafi'i, bahkan pewaris ilmu daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu lagi faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sekaligus sebagai penutup majlis kita pada malam hari ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim, selamatnya hati-hati mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka, li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah, hati-hati mereka sangat cinta terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian pula lisan-lisan mereka berusaha untuk memuji dan memuliakan serta mendoakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jauh dari mencela mereka
jauh dari merendahkan mereka. Kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi, sebagaimana yang Allah sifati mereka di dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka senantiasa mengucapkan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina, dan dosa-dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan pada hati-hati kami ini rasa benci terhadap orang-orang yang beriman itu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sungguh engkau adalah Zat yang maha belas kasihan. Kemudian beliau berkata, wa ta'atun nabi, dan mentaati Nabi SAW. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mentaati Nabi Muhammad SAW fi qawlihi, dalam sabda beliau, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bersumpah, lau anna ahadakum, kalau sekiranya salah seorang dari kalian anfaqa mithla Uhudin dhahaban, berinfak sebesar gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, niscaya tidak bisa menyamai infak salah seorang dari sahabat satu mud, sebesar satu mud atau setengahnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini merupakan permasalahan penting yang kita semua harus berusaha menjadikannya sebagai prinsip, sebagai usul di antara usul i'tiqad yang ada pada diri kita. Dan sungguh ketika seseorang memuliakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka akan semakin bertambah kemuliaan dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya benar-benar menyelimuti, benar-benar terhunjam dengan kokoh di hati seseorang, maka akan semakin terbimbing untuk berada di atas as-siratal mustaqim, terbimbing berada di atas jalan yang lurus, akan dimudahkan untuk bisa mengetahui al-haq dan istiqamah di atas al-haq, akan dimudahkan untuk bisa menjalankan dinul Islam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 100, sebagaimana yang tadi sempat disampaikan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, menjadi orang-orang yang walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Berbahagialah orang-orang yang berjalan di atas bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang-orang yang istiqamah di dalam memahami dan mengamalkan agama ini sesuai dengan pemahaman dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah sesungguhnya jaminan keselamatan
di dalam menjalankan kehidupan beragama di dunia ini, dan itulah sesungguhnya sebab minal asbab yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam jannatullah dan tergolong dari al-firqatun najiyah yang diselamatkan dari azab an-nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari al-firqatun najiyah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari an-nar dan al-fawz bil jannah, mendapatkan kesuksesan dengan dimasukkan ke dalam al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Fa naktafi bihadzal qadr. Kita cukupkan sementara sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang esok hari باذنillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.